Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, alhamdulillah nih, setelah kemarin Idul Fitri, kita kembali dipertemukan lagi di acara Cinta. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga bahagia dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini juga tentu saja alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ustadz? Gimana? Sehat? Alhamdulillah nih. Terus alhamdulillah juga kita ternyata satu hati karena bajunya merah-merah. Oh, iya. Iya. Nah, Ustadz, hari ini kita bakal bahas tentang hijrah yuk gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di kalangan kita nih teman-teman semua, apalagi pasti yang di rumah dan juga tentunya di ini, dengar kata hijrah tuh udah sering banget Ustadz. Karena apalagi nih sebelum pandemi tuh, itu tuh adalah momen dimana momen hijrah-hijrahnya itu tuh banyak gitu. Hijrahnya tuh kayak orang-orang jadi yang tadinya nggak pernah ikut kajian jadi mencoba kayak gitu-gitulah Ustadz. Ini namanya hijrah gitu. Nah, tapi sebenarnya Ustadz, kalau menurut agama Islam gitu, nah hijrah tuh apa sih Ustadz gitu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalimat ini kalimat yang sering ya. Sering banget. Sering kita mendengar kata-kata hijrah. Iya. Ya. Dan biasa kalau kita mendengar hijrah, maka yang terbayang adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Hijrah itu sebetulnya dari 3 huruf. Ya, jadi jim, ya, jim dan ro. Ya, jadi hajaro. Ya, hajar. Ya, hajar itu nanti hanya pakai h besar ya, karena kalau h kecil nanti artinya batu. Ya, makanya ada hajar aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Makanya disebut dengan batu hitam. Makanya disebut hajar aswad. Nah, ini hanya H besar, jadi hajaro, ya, hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya memutuskan hubungan atau pindah, ya, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, maka disebut dengan hijrah. Ya, gitu. Nah, seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuro, itu ada kata-kata hajaro, ya, hijrah. Ya, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu katanya hijrah gitu kan. Tapi maknanya adalah bukan pindah tempat, tapi maknanya adalah memutuskan hubungan. Itu disebut dengan hijrah, ya, secara bahasa begitu. Nah, hanya memang di kita pemahaman secara umum hijrah itu apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Teman-teman sekalian, hijrah itu nanti ada 2. Ada hijrah fisik, ya, atau hijrah makaniyah, tempat. Ada hijrah maknawiyah, non fisik gitu. Jadi kalau hijrah makaniyah berarti hijrah tempat. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Nah, itu disebutnya hijrah tempat. Ada juga hijrah maknawiyah. Jadi bukan pindah tempat, tapi misalkan hijrah dari yang dulu jarang sholat, sekarang rajin sholat. Amin. Itu juga hijrah, ya. Itu jadi berpindah secara hijrah secara maknawi, ya. Dan memang yang ditekankan hijrah saat ini itu adalah bukan semata-mata hijrah tempat, ya, tapi hijrah maknawi. Dulu sering berbuat syirik, nah sekarang menjadi orang-orang yang senantiasa bertauhid gitu. Amin. Ya, dulu malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Ya. Dulu gosip, sekarang mah menjaga bicaranya gitu Ustaz. Iya. Kalau dulu rajin gosip, sekarang tambah rajin, itu bukan hijrah namanya. Ya, jadi kalau hijrah, ya, jadi hijrah itu tidak selalu harus berpindah, dan yang apa? Ada nilai-nilai pada hijrah itu.
Nilai pada hijrah itu apa? Nilai pada hijrah itu adalah semakin baik, semakin soleh, semakin dekat sama Allah, baru namanya hijrah. Gitu. Sekarang ada orang dulunya rajin ngaji, kemudian jadi enggak. Apakah itu hijrah? Bukan. Meskipun secara maknawiyah itu dia Pindah. tapi pindah yang ke arah tidak diinginkan. Nah, gitu. Makanya hijrah itu adalah pindah dari sesuatu yang Allah tidak sukai kepada sesuatu yang Allah sukai. Dari pekerjaan yang Allah murkai menjadi kita mengamalkan amalan yang Allah cintai. Itu baru namanya hijrah. Ya. Gitu toh. Jadi hijrah tuh berarti fenomena kemarin tuh bener ya. Kayak banyak banget teman-teman yang tadinya gak mau ikut kajian dan lain-lain, tapi jadinya sebelum pandemi tuh lebih sering gitu orang-orang mendengar kata kajian itu bukan kata yang asing lagi gitu. Iya, Ustaz. Nah, tapi sebenarnya ada pertanyaan juga. Misalnya bila kita sering melakukan dosa besar gitu, Ustaz, apakah hijrah kita gitu atau taubat kita tuh masih ada kesempatan apa enggak gitu, Ustaz? Nah, terus kalian mau tanya juga nih Ustaz, kalau misalnya diulang-ulang gitu dosanya, tapi kita tahu itu salah gitu dan kita berbuat ampun pada Allah gitu, gimana? Ya, jadi gini, dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, teman-teman sekalian, bahwa orang kalau bertobat itu ada syaratnya. Ya, jadi Allah akan menerima tobat seseorang itu ada syaratnya. Kalau dosa dia dengan Allah, maka syaratnya 3. Apa syaratnya? 1, berhenti. Gitu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi. Itu syaratnya 3. Kalau dosa kita sama Allah, misalkan dulu malas banget ngerjain sholat gitu. Sekarang taubat nih, ya sudah berhenti. Ya, berhenti dari tidak mengerjakan sholat. Sekarang langsung mengerjakan sholat. Yang kedua, menyesali. Oh iya ya, dulu teh salah gitu. Dia langsung menyesali. Kemudian yang ketiga, bertekad. Saya bertekad mulai sekarang tidak akan pernah meninggalkan sholat. Nah, itu baru namanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dosa kita sama Allah. Tapi kalau dosa kita sama manusia syaratnya 4. Gitu. Ya, jadi kalau dosa sama Allah syaratnya 3. Tapi kalau dosa sama manusia syaratnya 4. Yang ketiga sama, berhenti, menyesali, tidak mengulangi. Yang keempat, minta maaf kepada yang bersangkutan. Jangan gengsi ya Ustaz. Jangan ya. Minta maaf atau mengembalikan hak-haknya. Misalkan dulu ada barang yang kita ambil, maka ketika bertobat ya kita kembalikan barang itu. Gitu. Misalnya dulu kita suka mencuri gitu ya Ustaz, terus jadinya kita balikin barang-barangnya. Ya. Udah dijual. Ya nanti sesuai kemampuan saja. Kita tidak mampu ya minta diikhlaskan saja. Meskipun dosa besar sekalipun, maka akan tetap dimaafkan oleh Allah. Ya, jadi Allah tuh maha penerima tobat selama hamba itu benar-benar mau tobat gitu. Dengan memenuhi 3 syarat tadi ya. Ya, gitu. Jadi insya Allah sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah maha penerima tobat. Kalau misalnya ternyata dia udah menyesali, terus mau berhenti, menyesali, tidak mau mengulangi. Tapi kan setan tuh banyak ya Ustaz ya. Jadinya dia mengulangi lagi pada suatu saat itu gimana? Jadi yang salah siapa? Setan. Ya. Jadi ya memang itulah tugasnya setan, bagaimana mengganggu manusia, bagaimana menggoda manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sampai menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, benar-benar gitu, sungguh-sungguh. Ya, insya Allah sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, dalam hadis Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Apa itu malam yughargir? Sebelum nyawa di kerongkongan gitu. Nah, sebelum nyawa di kerongkongan, ketika dia bertobat, insya Allah akan menerima taubatnya. Ya. Ada kisah, jadi ada seorang pembunuh bayaran. Ya. Jadi dia sudah membunuh 99 orang. Gitu. Dalam hadisnya begitu. Jadi orang ini sudah membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian dia bingung, dia ingin benar-benar bertobat ya, menyesali perbuatannya. Dia nanya kepada masyarakat, saya sudah datang ke siapa nih? Gitu. Kata masyarakat, coba datang ke pendeta. Datanglah ke pendeta, kemudian dia bilang, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Kata pendeta, hah? Gitu ya. Anda sudah membunuh 99 orang, maka sudah tidak ada pintu tobat lagi untuk Anda. Kesal tuh dibunuh. Oh, 100 tuh jadinya. Ya, jadi 100 gitu.
Akhirnya kemudian dia pergi sambil marah gitu ya, karena dia merasa sudah tidak ada pintu tobat, tapi dia tidak menyesal. Dia bukan tidak menyesal, dia tetap tidak putus asa. Dia datang lagi ke masyarakat, saya harus menemui siapa ya? Gitu, saya ingin benar-benar bertobat. Akhirnya ada seseorang yang menyarankan, coba kamu datang ke seorang ulama, seorang yang alim. Ya. Akhirnya kemudian dia datang kepada seorang ulama, kemudian dia bertanya, wahai syekh begitu ya, wahai orang alim, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuk saya? Kata orang alim ini mengatakan, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim. Kalau Anda benar-benar bertobat, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi syarat. Nah, gitu. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika Anda benar-benar tobat, Anda harus pindah. Nah, gitu. Dari lingkungan yang lama, coba. Kemudian dikasihlah alamat ya sama si orang alim ini. Kamu pergi ke sebuah tempat. Nah, kemudian karena dia benar-benar ingin bertobat, kemudian dia bawa perbekalannya, dia pergi untuk menuju ke tempat yang disarankan oleh si ulama tadi. Karena memang tempat yang di sana adalah tempat orang-orang yang baik, tempat orang-orang yang soleh. Di tengah perjalanan meninggal, ya. Tengah perjalanan meninggal. Ketika meninggal turun 2 malaikat, ya. Ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Ya. Kemudian 2 malaikat ini berselisih. Ini ruh orang ini dibawa kemana gitu? Ini ruh orang yang baik atau ruh orang yang jahat? Coba. Ya. Bingung juga, tapi dia udah menyesali gitu ya Ustaz. Ya. Dia sudah membunuh 100 orang gitu kan. Ya. Tapi kemudian ketika terjadi perselisihan di antara 2 malaikat ini, datang malaikat yang ketiga. Coba ukur jaraknya lebih dekat kemana. Ketika diukur ternyata orang ini, si pembunuh bayaran ini, jaraknya lebih dekat kepada tempat yang hendak dia tuju. Ya, akhirnya apa? Padahal dia belum mengerjakan amal soleh, kecuali pindah tempat tadi kan gitu. Hendak menuju ke sana. Tapi kemudian ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Artinya orang ini menjadi orang yang baik. Gitu. Bagi Allah maha pengampun ya terhadap perbuatan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Allah maha pengampun. Tapi syaratnya memang dia benar-benar taubatnya taubatan nasuha. Berbuat dosa, tobat. Itu bukan taubatan nasuha. Berarti taubatan apa itu? Tapi insya Allah menyesali Ustaz. Tapi ada 3 syarat itu ya ternyata. Betul ya. Jadi harus menyesal, kemudian berhenti menyesal, tidak mengulangi lagi. Ya. Ustaz, jadi pertanyaan juga. Sebenarnya itu udah diucapkan, udah dibicarakan Ustadz, tapi mungkin gak mendalam. Jadi hijrah tuh harus pindah tempat atau enggak sih? Kalau misalkan atau memang mungkin pindah lingkungan gitu kalau kata Ustadz. Jadi kalau misalkan kita berada di suatu lingkungan yang buruk, kawan yang suka mengajak kepada keburukan, kemudian kita ingin benar-benar hijrah, ketika masih berada bersama mereka, sulit kita untuk keluar misalkan ya, keganggu lagi, kegoda lagi kan gitu. Ya, maka kita mesti mencari lingkungan yang baru ya gitu. Ya untuk sementara mungkin harus meninggalkan mereka dengan cara membangun lingkungan yang baru. Ya, karena itu penting ya, apalagi misalkan kalau orang orang kecanduan misalkan ya, kecanduan barang-barang yang haram, itu kalau masih di lingkungan yang itu susah. Maka dia mesti hijrah mencari lingkungan yang baru gitu. Gitu. Karena jadi, tadi betul Din, biasanya orang itu kalau masih di lingkungan itu, setannya tuh makin kuat Ustadz. Ketika tahu kita menyesal tuh mereka lagi kayak, inilah saatnya tunjukkan jalan yang terbaik bagi dia gitu. Gitu ya. Jadi ya pentingnya kita punya lingkungan yang baru tanpa harus membenci lingkungan yang lama, enggak gitu. Ya bahkan kalau bisa kita ajak juga mereka menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi hijrah itu bukan cuma pindah tempat, pindah lingkungan juga termasuk pindah ya Ustadz. Iya gitu. Jadi saya sering ngobrol dengan kepala BNN begitu ya. Itu beliau sering menyampaikan bahwa memang solusi untuk solusi untuk menyembuhkan mereka itu dengan cara hijrah. Jadi harus mencari lingkungan yang baru. Jadi mendukung untuk dia bertobat, mendukung untuk berhenti bernarkoba gitu ya Ustaz. Betul, ya. Gitu nih. Nah, ini juga jadi momentum nih Ustaz, karena ini kita baru selesai Idul Fitri. Jadi menjadi momentum kita juga untuk bertobat gitu. Jadi yang apa yang kita latihan ini
selama satu selama bulan. 1 bulan gitu. Jadi lebih baik di bulan-bulan selanjutnya selama 11 bulan ya Ustaz. Oh iya. Ya. Insya Allah. Jadi perjalanannya panjang, 11 Perjalanan bulan. Ayo kita tunjukkan ya hasil Ramadan kemarin. Nah, terima kasih buat teman-teman udah nonton karena ini waktunya udah habis Ustaz. Nanti kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Nah, buat teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa di-share semua video ini ke teman-teman yang lain supaya pahalanya juga nyampe ke teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan juga di-subscribe nih di channel YouTube Ummahatul Firdaus. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.